Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Aldin Al-Rahma dengan nomor induk mahasiswa 43010200116 kelas 2D KPI. Video ini saya buat guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah fikih. Saya mengambil tema membatalkan puasa karena undangan. Tantangan berbeda kerap dialami Muslim Indonesia yang menjalankan puasa wajib dengan puasa sunnah. Ketika waktu puasa wajib tiba, tentu semua muslim menjalankan sehingga tidak ada yang menawarkan makanan pada waktu bertamu atau memenuhi undangan. Sedangkan puasa sunnah tidak semua menjalankannya sehingga ada kemungkinan muslim lain menawarkan makanan. Hal ini sering terjadi saat sedang bertamu atau memenuhi undangan yang di dalamnya ada jamuan makanan. Dalam kondisi seperti ini, yang pertama, puasa wajib baik Ramadan maupun di luar Ramadan seperti puasa nazar atau puasa qadha atau puasa karena bayar kafarah dan puasa wajib lainnya tidak boleh dibatalkan kecuali ada uzur seperti sakit, safar atau uzur lainnya. Ibnu Qudamah mengatakan, siapa yang telah memulai puasa wajib seperti qadha Ramadan, puasa nazar di hari tertentu atau nazar mutlak atau puasa kafarat tidak boleh membatalkannya karena sesuatu yang statusnya wajib ain harus dilakukan, sementara yang bukan wajib ain menjadi wajib ain jika telah dilakukan sehingga statusnya sama dengan wajib ain. Karena itu, dalam kondisi apapun, orang yang melakukan puasa wajib tidak boleh dia batalkan tanpa alasan yang dibenarkan. Yang kedua, berbeda dengan puasa sunnah, seseorang diperbolehkan untuk membatalkannya sekalipun tidak ada uzur. Hanya saja sangat dianjurkan bagi orang yang berpuasa sunnah untuk tidak membatalkannya, terutama puasa sunnah yang menjadi kebiasaannya, karena Allah berfirman dalam Al-Quran surah Muhammad yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul, dan janganlah kalian membatalkan amal kalian. Di antara dalil yang menunjukkan boleh membatalkan puasa yaitu dari Ummu Hanih radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang yang melakukan puasa sunnah menjadi penentu dirinya. Jika ingin melanjutkan, dia bisa melanjutkan, dan jika ingin membatalkan, diperbolehkan. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, ketika dapat undangan, apakah harus membatalkannya? Jika yang dilakukan adalah puasa wajib seperti puasa nazar atau puasa qadha, maka tidak boleh dibatalkan. Rasulullah SAW memerintahkan orang yang diundang acara makan-makan agar dia datang meskipun tidak makan. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika kalian diundang acara makan-makan, maka hadirilah. Jika mau dia makan, jika tidak maka boleh tidak makan. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menjelaskan, dalam kondisi puasa sunnah jika seseorang diundang maka yang wajib dilakukan adalah menghadiri undangan. Sementara untuk makan jamuannya tidak ada kewajiban, sehingga undangan makan bukan uzur yang memperbolehkan seseorang untuk membatalkan puasa wajibnya. Sementara untuk puasa sunnah, dia tidak harus membatalkannya, bahkan tetap diperbolehkan untuk mempertahankan puasanya. Di antara dalil yang menunjukkan hal ini adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika kalian diundang acara makan-makan, hadirilah. Jika sedang berpuasa maka doakanlah, dan jika tidak puasa maka makanlah. Hadis riwayat Muslim. Termasuk orang yang bertamu, dia dibolehkan untuk tetap mempertahankan puasa sunnahnya ketika disuguhi. Keempat, dianjurkan mendoakan orang yang mengundang ketika puasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian diundang, penuhilah undangan itu. Jika kalian puasa, salatlah, dan jika kalian tidak puasa, makanlah. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi menyebutkan perbedaan pendapat ulama tentang makna kata salat dalam hadis tersebut. Sebagian ulama berpendapat makna kata salat dalam hadis ini adalah mengerjakan ibadah salat ada ruku dan sujudnya. Artinya, orang ini mengerjakan salat di rumah yang mengundang sehingga dia mendapat keutamaan salat dan pengundang berikut hadirin mendapatkan keberkahan. Sementara mayoritas ulama berpendapat makna salat dalam hadis itu adalah mendoakan orang yang mengundang dengan doa ampunan dan doa keberkahan atau semacamnya. Sedangkan sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa boleh dibatalkan puasa seperti yang diterangkan di bawah ini.
Pendapat yang paling baik dalam masalah ini, jika seseorang menghadiri walimah undangan makan dalam keadaan ia berpuasa, jika sampai menyakitkan hati yang mengundang karena enggan untuk makan, maka makanlah ketika itu lebih utama. Namun jika tidak sampai menyakitkan hatinya, maka melanjutkan puasa lebih baik. Akan tetapi, tidaklah pantas bagi tuan rumah memaksa yang diundang untuk makan ketika ia enggan untuk makan, karena kedua kondisi yang disebutkan tadi sama-sama boleh. Jika jadinya memaksa padahal yang sebenarnya bukan wajib, itu merupakan bagian dari pemaksaan yang terlarang. Ibnu Taimiyah. Menurut beberapa ulama, membatalkan puasa demi menghormati tuan rumah menjadi sarana melatih diri untuk tidak riya dalam beribadah. Selain itu, dalam kitab Kifayatul Akhyar dikatakan bahwa membatalkan puasa sunnah untuk menghormati tuan rumah yang sudah menjamunya termasuk dari bagian dari uzur syar'i. Adapun bagi yang membatalkan puasa sunnah, terdapat perbedaan pendapat dalam hal menggantikan atau qodho. Menurut Imam Syafi'i, puasa sunnah yang dibatalkan tidak mewajibkan untuk qodho, sementara menurut Imam Maliki dan Abu Hanifah wajib melakukan qodho. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.